Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang anak muda. Kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzanli lizzina." Anak muda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina." Permintaan yang belum pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun sebelumnya, sehingga mayoritas sahabat yang mendengar dan menyaksikan permintaan anak muda ini, spontan para sahabat menatap anak muda ini dengan sorot mata yang tajam. Kenapa? Karena anak muda ini dianggap tidak punya adab, tidak punya sopan santun, berani menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta diizinkan untuk berzina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak muda ini. Kemudian mengajak anak muda ini untuk berpikir, merenung sejenak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jika anak gadismu dizinahi oleh orang lain? Anak muda ini mengatakan, tentu saya tidak ridho ya Rasulullah. Lantas bagaimana jika ibumu satu hari dizinahi oleh orang lain? Anak muda ini kembali mengatakan, saya tidak ridho ya Rasulullah. Bagaimana kalau bibimu, bagaimana kalau saudari perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Maka anak muda ini kembali mengatakan, tentu saya tidak ridho ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya wanita yang akan engkau zinahi atau wanita yang akan engkau ajak untuk berzina, dia adalah anak gadis dari seseorang. Dia adalah ibu dari seseorang. Dia adalah bibi dan saudari perempuan dari seseorang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dada anak muda tersebut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma ighfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu
Ya Allah, ampunilah dosa anak muda ini, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka setelah diajak berdiskusi, diajak merenung, diajak berpikir, dan didoakan oleh Nabi SAW, anak muda ini mengatakan, ya Rasulullah, sebelum aku kesini, aku sangat ingin melakukan perzinahan. Syahwatku berada di puncaknya sehingga aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku untuk tidak berzina. Tapi sekarang, sungguh aku sangat membenci perbuatan zina, dan aku berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Pertama, ketika seseorang syahwatnya berada di puncak, bisa jadi karena dia melihat sesuatu yang bisa membuat syahwatnya naik. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk merenung sejenak. Ketika syahwat kita bangkit, keinginan untuk melakukan yang Allah haramkan, maka cobalah berpikir, bagaimana kalau anak gadis kita, kalau ibu kita, kalau bibi kita, kalau saudari perempuan kita dizinahi oleh orang lain. Kemudian setelah itu, hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ighfir zanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Ya Allah, jagalah kemaluanku. Dengan melakukan dua hal ini, pada saat syahwat kita memuncak, kemudian keinginan untuk berzina, keinginan dengan bertemu lawan jenis, maka ketika kita melakukan dua hal ini, mudah-mudahan syahwat itu menurun dan keinginan untuk berzina akan hilang dari diri kita. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Di antara sebab atau perkara yang dapat membuat bangkitnya syahwat seseorang adalah melihat aurat lawan jenis. Ketika kita melihat aurat lawan jenis, melihat aurat wanita, apakah itu dengan melihat secara langsung ataupun mungkin melalui media sosial, maka ini bisa membangkitkan syahwat kita. Dan kalau syahwat sudah bangkit, syahwat sudah naik, maka setengah akal kita akan hilang. Sehingga yang ada di benak kita adalah memperturutkan hawa nafsu kita. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka boleh jadi kita akan jatuh kepada lembah perzinahan. Maka yang pertama kali harus kita lakukan agar diri kita bisa terhindar dari perbuatan zina, yakni menjaga pandangan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullil mu'minin, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, kepada laki-laki yang beriman. Maka siapapun di antara kita yang beriman, dengarkan ayat ini, buka telinga kita, buka hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullil mu'minin, katakan kepada siapapun yang mengaku beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Kata para ulama, orang atau seseorang yang bisa menjaga pandangan matanya, maka dia akan bisa menjaga kemaluannya.
Sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjaga matanya, dia biarkan matanya melihat sesuatu yang Allah haramkan, melihat aurat wanita, melihat tubuh wanita, maka dia akan sulit untuk menjaga kemaluannya. Maka jalan pertama yang harus kita lakukan agar bisa selamat dari perzinahan, jaga pandangan mata kita. Dan menjaga pandangan mata ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang masih muda, yang usia 20 tahunan, tidak. Tapi menjaga pandangan mata ini juga berlaku bagi mereka-mereka yang sudah di atas 50 tahun. Jadi jangan mengira kalau usia kita sudah di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, lantas kita aman dari godaan wanita. Tidak. Salah seorang ulama yang bernama Sayyid bin Musayyab, beliau mata kanannya sudah buta total, mata kirinya katarak, rabun, kalaupun melihat sudah tidak jelas. Tapi apa yang terjadi pada beliau ketika beliau sedang berada di majelisnya mengajar murid-muridnya, lalu tiba-tiba lewat seorang wanita. Tentu di zaman itu wanita tertutup auratnya dengan pakaian yang longgar, pakaian yang lebar. Tapi kita bisa mengetahui bahwa yang lewat itu adalah wanita, bukan laki-laki. Ketika Sayyid bin Musayyab sedang mengajar, pandangan matanya lurus menghadap murid-muridnya. Tiba-tiba lewat wanita, maka beliau langsung menundukkan pandangannya. Murid-muridnya tertawa. Apa kata murid-muridnya? Ya Syekh, anta syekhun kabir. Wahai Syekh, engkau adalah orang yang sudah tua. Mata kananmu sudah buta, mata kirimu rabun. Apakah engkau juga masih harus menundukkan pandangan ketika melihat wanita? Apa kata beliau? Sungguh tidak ada yang lebih aku takutkan di dunia ini, fitnah atau ujian yang akan menimpa diriku, melebihi ujian wanita. Jadi Sayyid bin Musayyab, seorang ulama yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, setiap malam sujud kepada Allah, setiap hari mengajarkan ilmu agama Allah, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Beliau masih menundukkan pandangannya ketika melihat wanita. Ini ulama. Bagaimana kita yang bukan ulama, yang malam saja tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah membaca Al-Quran, jarang berdoa, kita bebas membiarkan mata kita melihat sana sini. Apakah ada jaminan kalau kita akan aman? Kalau seorang ulama saja masih punya rasa takut di dalam dirinya terhadap fitnah wanita, kemudian dia menundukkan pandangan matanya, padahal dia tidak muda lagi, matanya pun melihat sudah tidak jelas, tapi dia masih menundukkan pandangan matanya. Ini pelajaran bagi kita kaum muslimin. Hendaklah kita berhati-hati terhadap fitnah, terhadap ujian yang datang dari wanita. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya, yang lebih dahsyat, yang lebih berat bagi laki-laki melebihi ujian yang datang dari wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah wanita dan memudahkan kita untuk menundukkan pandangan mata kita ini, dan semoga Allah taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.